Jadi Jokowi bukan kader PKI, itu saya iyakan. Ya. Baik, kembali lagi bersama kami di Seriang TV. Banyak hal yang mungkin kita perlu ketahui bersama tentang bagaimana gejolak perpolitikan di Indonesia. Lagi-lagi si Bapak Amin Rais ini membuat olah atau sebagaimana memberikan statement-statement yang sangat kontroversial. Ini mungkin benar yang upaya mencopot Anda. Siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mungkin bukan seorang Bapak Amin Rais kalau tidak memberikan statement-statement yang kontroversial. Untuk lebih jauhnya, yuk kita saksikan video kali ini. Nah, dia mungkin lupa, toh Jokowi alias Mulyono itu sudah pasti lengser di tanggal 20 Oktober tahun ini. Nah, pasca 20 Oktober besok, Mulyono sudah tidak ada lagi di panggung politik nasional. Mungkin saja ya sesekali muncul, tetapi yang jelas itu hanya di pinggiran lah ya. Andai kata Jokowi juga belum dipenjara, kalau di penjara tentu lain ceritanya. Ya. Nah, bila benar, sekali lagi bila benar akan ada 20 ribuan orang dari seluruh Indonesia hadir ke Jakarta, yakni pasukan berani mati itu, pertanyaan yang segera muncul adalah siapa pendana utama buat perhelatan sebesar itu? Ya mungkin akan dijawab mereka sendiri yang membiayai kegiatan itu. Ya tentu tidak ada yang percaya. Saya nggak percaya sama sekali. Ya. Pasti ada sponsor yang menanggung biaya berjumlah miliaran itu. Ya. Sehingga dalam soal seperti ini, Mulyono selalu bisa meminta para cukong untuk merogoh kocek mereka. Ya. Tetapi itu dulu menurut saya. Saya kira Mulyono sekarang itu sejak jadi Presiden BP Lumpoh sudah kehilangan kesaktiannya. Kekuatan rakyat yang meminta supaya Mulyono atau Jokowi sekeluarga segera diperiksa oleh penegak hukum sudah semakin meluas. Saya berani mengatakan hari-hari ini Mulyono semakin resah, gelisah, galau, dan tidak mampu lagi tertawa lepas hahaha ya, seperti masa-masa kemarin. Ya. Mudah-mudahan saya keliru, tetapi saya khawatir seperti saya sampaikan beberapa hari lalu, ini manusia Mulyono ya, karena kalap bisa mengambil aksi yang cukup berbahaya yang saya istilahkan sebagai politik bumi hangus. Mulyono atau Jokowi ini nampaknya sadar bangunan politik yang sudah dia upayakan dengan segala cara yang licik, busuk, dan penuh dengan aneka ragam kebohongan dan keculasan, bangunan besar itu sekarang sudah ambruk. Ya. Dan pasti buat Jokowi sangat menyakitkan. Ya. Nah, apakah kemudian mau mengendalikan Gibran? Itu mustahil. Ya. Gibran bagaikan mentimun bongkok. Ada, tidak ada, itu tidak ada masalah. Ya. Jadi orang Jawa bilang, Gibran itu seperti timun wungkuk jogo imbuh. Ya. Jadi ada tidak adanya itu tidak berpengaruh ya, karena siapa dia itu. Ya. Dan tentu bagi Pak Prabowo, Gibran ini si timun wungkuk jogo imbuh itu betul-betul jadi beban. Ya. Tapi itu perhatian ahli bagaimana caranya menghilangkan beban itu. Ya misalnya dikata si Gibran diajak sidang kabinet, ya ini anak ugungan Mulyono, ya kalau ikut bicara mungkin malah jadi lelucon saja. Ya. Uang buka warung martabak markobar saja tidak laku, tidak sampai setahun sudah bangkrut. Lantas diskursus apa yang bisa dia sampaikan? Tentu nothing, tidak ada sama sekali. Ya. Atau kemudian Jokowi mau mengandalkan Kaisang, membanggakan Kaisang, apalagi ini ya kehidupan keluarga muda Kaisang yang hedonistik
suka pamer kemewahan, bergaya OKB, dan mengalami cultural shock, ya, sekarang jadi sasaran kebencian mayoritas kaum milenial. Jadi Kaisang juga sudah tertutup jalan buntu. Mau nyagup diketawain ayam, mau nyalon wali kota juga tidak ada yang akan memilih, kecuali milenial yang keblinger. Sementara itu Bob Nasution dan Kahiyang binti Mulyono sekarang namanya sudah jatuh tuh. Ternyata istilah Blok Medan dalam persidangan korupsi bekas Gubernur Maluku Utara Pak Abdul Ghani Nasuba menyebutkan Blok Medan tak lain dari pasangan wali kota Medan dan istrinya yang ibarat Dracula, taringnya itu sangat panjang, sangat jauh, sehingga minta jatah ikut menambang nikel di Provinsi Maluku Utara. Nah, hampir semua pengamat politik yang jeli berpendapat tidak mungkinlah ya Presiden-elek Prabowo sudi melanjutkan esensi pemerintahan Mulyono yang apatriotik, memecah belah bangsa, menjadikan kebohongan dan kepalsuan sebagai seni berkuasa, mengunggulkan kepentingan pribadi dan keluarga sebagai segala-galanya, tamak dan serakah. Jadi ini tidak mungkin Pak Prabowo yang ukuran kepemimpinannya itu jauh di atas Jokowi, lantas kemudian disuruh meneruskan kebijakan Jokowi. Nah, si bebek lumpuh Mulyono ini makin dekat ke 20 Oktober makin terus berlagak seperti presiden yang tidak mau turun panggung. Ya. Nah, di konteks inilah saya merentang pikiran saya, bisa jadi di sisa umur politiknya yang makin mengerucut habis pada 20 Oktober nanti, itu Mulyono akan membuat gebrakan terakhir, the last hurrah. Ya. Misalnya, dia mengundang semua lurah atau kepala desa se-Indonesia ke Jakarta. Atau juga mengundang kepala daerah tingkat 2, wali kota dan bupati. Atau bahkan mengundang kepala daerah tingkat 1, para gubernur ke Jakarta. Untuk apa? Ini cuma perkiraan saya. Ya. Yaitu untuk membuat kebulatan tekad supaya pelantikan presiden yang baru itu bisa diundur. Dengan alasan misalnya yang dicari-cari ya, seperti kondisi bangsa sedang semerawut sehingga tidak kondusif untuk dilakukan penggantian kepemimpinan nasional. Ya ini kan tentu ya tidak masuk akal ya. Jadi minta Raja Jawa Gadungan yang melekat dalam diri Mulyono atau Jokowi itu memang sudah muncul sesuai aslinya. Ya. Jadi Jokowi ini ya itu merasa hebat, pandai, ampuh, lantas seolah-olah menyatakan sopo siro, sopo ingsun. Atau pepatah Jawa itu selengkapnya menurut Profesor Nur Syam dari Surabaya, adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun. Nah, jadi Jokowi bukan kader PKI itu saya iyakan. Ya, dia bukan kader PKI. Saya setuju. Tetapi si Mulyono ini Jokowi jelas pencinta PKI. Dia saja Kepres nomor 17 tahun 2022 yang berisi permintaan maaf pada PKI. Tempo.com menulis, ini saya bacakan ad verbatim, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres nomor 17 tahun 2022 sekaligus permintaan maaf pada PKI. Ini luar biasa. Ya. Bukan PKI.